Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3, Saat Teduh bersama Bapak-Bapak Beriman. Hari ini kita akan belajar mengenai pilih kasih dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Itu sebabnya mari kita membuka Alkitab kita yang saya ambil dari Kejadian pasal 25. Kita mulai dengan ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kawan sehati dalam Tuhan, dua anak kembar hidup dalam satu kemah, satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Sekalipun mereka kembar, namun demikian mereka memiliki perawakan, hobi, dan style kehidupan yang berbeda. Esau sangat suka hidup di padang dengan berburu binatang liar di sana. Sementara Yakub suka tinggal di dekat kemah sebagai seorang yang alim dan tenang dan tentunya dekat dengan sang ibu. Keberadaan yang demikian membuat Esau menjadi anak favorit dari Ishak. Karena daging segar hasil buruan Esau merupakan makanan favorit dari Ishak bapaknya. Sementara Yakub menjadi favorit bagi Ribka karena suka tinggal dekat di kemah, sehingga lebih banyak waktu bersama ibu. Wajar kalau Yakub pandai memasak, setidaknya memasak kacang merah. Ayat 28 dikatakan Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kawan sehati dalam Tuhan, kata sayang dan kata kasih berasal dari akar kata yang sama, ahab, yang artinya memang bisa kasih, bisa cinta. Bisa kepada sesama, keluarga, kakak, adik, orang tua, anak, tetapi bisa juga cinta kepada Tuhan. Di sini Ishak cinta kepada Esau, sebaliknya Ribka cinta kepada Yakub. Apakah cinta itu hanya karena persamaan selera atau kebiasaan? Ishak cinta Esau karena sama-sama suka makan daging segar hasil buruan. Sementara Ribka cinta Yakub karena memiliki kebiasaan yang sama, tinggal di sekitar kemah dan memasak. Atau ada faktor lain sehingga cinta mereka terbelah dua? Bukankah satu keluarga, bapak ibu, Ishak, Ribka, seharusnya memiliki kasih yang utuh untuk kedua anak mereka, yaitu Esau dan Yakub? Bukan terbagi dua, bukan terbelah. Dan itu yang disebut sebagai pilih kasih. Mengapa Ishak sebagai bapak beriman bisa pilih kasih? Ishak tidak memiliki pola cinta yang berimbang. Dia hidup dan dibesarkan dalam keluarga yang cintanya juga terbelah-belah, terpecah-pecah. Hagar ibu tirinya lebih mencintai Ismail anaknya sendiri daripada mencintai Ishak. Sementara Sarah, ibu kandungnya pasti lebih mencintai Ishak dan tidak mencintai Ismail. Bapak Abraham sendiri tampak nyata bahwa cintanya seperti tidak seimbang antara Sarah dan Hagar, antara Ishak dan Ismail. Padahal dari kisah cinta yang pilih kasih inilah prahara rumah tangga mulai berkecamuk. Di
Dimulai dari tempat tidur Abraham berlanjut ke anak cucu Ishak, Yakub dan Esau. Dan terus menjadi angin ribut yang begitu bergemuruh di padang gurun Timur Tengah antara keturunan Ismail dan Ishak, Yakub dan Esau. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kalau Anda hidup dalam keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bermacam-macam, entah itu anak kandung, entah anak angkat, entah anak tiri, sebagai pengikut Tuhan yang sudah menerima cinta agape, cinta kasih sejati Tuhan Yesus Kristus, janganlah pilih kasih. Jangan ada cinta yang terbelah, karena berbahaya bagi masa depan mereka. Demikian juga kalau Anda melayani anggota jemaat, gereja misalnya, yang tentunya heterogen, baik itu suku, status sosial, kaya atau miskin, terpelajar atau tidak, jangan pernah pilih kasih. Karena itu sangat berbahaya, cepat atau lambat akan melahirkan prahara yang susah untuk dikendalikan. Cinta itu unik. Kalau kita mencintai 100%, bukan berarti cinta kita akan habis tinggal 0%. Sehingga kita tidak bisa mencintai yang lain lagi. Sebagai contoh misalnya, saya tentu mencintai istri saya 100%. Tetapi saya juga mencintai ketiga anak saya 100%. Uniknya, cinta saya tetap 100% sekalipun diberikan kepada 4 pribadi. Dan tidak menjadi 400%. Hebatnya lagi, cinta saya tidak lantas kosong. Karena saya mencintai 4 orang sehingga kita tidak bisa mencintai yang lain. Tidak. Itu sebabnya cintailah Tuhan dan tetanggamu dengan 100%. Cintailah keluargamu 100%. Cintailah gerejamu 100%, cintailah negerimu 100%, maka tidak akan kehabisan cinta. Pepatah Yunani unik. Dia berkata, hampanya hati ini bukan karena mencintai. Kosongnya pundi-pundi bukan karena memberi. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami berbahaya bagi orang yang pilih kasih. Karena akan mendatangkan prahara demi prahara yang susah dikendalikan. Baik itu di dalam keluarga maupun di dalam gereja, bahkan dalam komunitas masyarakat, ajar kami untuk mengasihi dengan tulus, tanpa pandang bulu, tanpa pandang status, tanpa pandang keberadaan seseorang. Ajar kami mengasihi seperti Yesus mengasihi 100%. Ampuni kami kalau selama ini kami belum bisa seperti Tuhan. Tapi setidaknya hari ini kami berjuang, berusaha supaya bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan kami dijauhkan dari sikap, perilaku, pilih kasih. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.